Makasih Bu Kinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ini saya belum terinformasi peserta, tapi saya yakin ini mencakup seluruh wilayah ya. Jadi ini terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga ingin menjadi bagian daripada pahlawan jabatan fungsional. Saya sebutkan kenapa pahlawan, karena memang iya, ya, pahlawan jabatan fungsional yang memerangi COVID ini juga pahlawan jabatan fungsional. Ini terima kasih sudah bergabung. Jadi sebelum saya mohon izin, saya akan coba share. Jadi sambil menyemangati, jadi sedikit sebelum saya mulai, saya izinkan saya ada pantun sedikit buat Bapak Ibu. Indonesia negara yang asri. Cakep. Cakep. Mantap. Kekayaan alam tak terhitung. Cakep. Mari bahas uji kompetensi. Kita maju fungsional Japung. Cakep. Mantap. Supaya menyemangati karena bulan puasa, ya saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Terima kasih Pak. Dilancarkan dan tetap diberi kesehatan dalam melaksanakan ibadah puasa. Amin ya rabbal Amin, alamin. amin, amin, amin. Ya. Ada istilah bocor. Oh, udah enggak ya? Saya lanjut. Ini tadi sudah dibacakan, kenapa nggak mau jalan? Oh ya, dah jalan. Baik, saya akan coba memaparkan terkait dengan kebijakan penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Jadi kalau kita bicara jabatan fungsional kesehatan ternyata banyak sekali ya. Banyak penilaian, banyak juga peraturan perundangan turunannya. Nah, oleh karena itu nanti di dalam paparan saya akan menyampaikan terkait dengan landasan yuridis, kemudian terkait dengan kebijakan-kebijakan jabatan fungsional kesehatan. Nah, terkait dengan kebijakan tentunya kita akan menyelaraskan dengan apa yang ada di dalam landasan yuridis tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengelolaan daripada jabatan fungsional kesehatan, termasuk di dalam penyelenggaraan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan. Untuk landasan yuridis sendiri ini terkait dengan ini antara slide dengan di ini beda ya, tapi nggak apa-apa, saya lanjut saja. Tampilannya ini berpindah ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Jadi kalau kita melihat bahwasanya landasan yuridis ini memang sampai dengan saat ini tentunya masih belum berubah. Undang-Undangnya Nomor 5 Tahun 2014, artinya sudah berjalan 7 tahun dan peraturan pemerintahnya juga ada turunannya. Mulai dari PP Nomor 17 Tahun 2020 ini tentang terkait dengan perubahan atas PP 11 Tahun 2017. Jadi bisa dibayangkan ada Undang-Undang 2014, kemudian PP-nya 2017, dan turun lagi 3 tahun kemudian PP 17 tahun 2020. Ini menggambarkan bahwa pengelolaan jabatan fungsional khususnya aparatur sipil negara ini tidak main-main. Kita melihat bahwasanya dengan adanya PP ya, ini cepat sekali turunnya. Saya katakan cepat karena kalau kita melihat ada undang-undang yang mengatur, ya, pastinya ada satu aturan, biasanya turunannya lama, PP-nya lama. Jadi peraturan menterinya dulu yang turun. Nah, ini PP-nya sudah turun, bahkan 2 kali turun. Jadi ini memang ada keseriusan di dalam bagaimana kita mengelola pegawai negeri sipil. Selanjutnya ada Permenpan Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN. Dilanjutkan dengan Perpres Nomor 81 ya, tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Ini menjadi cikal bakal turunnya Undang-Undang 2014. Kemudian Permenkes 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi ya, terkait bagaimana kita bisa melaksanakan uji kompetensi, dan Permenpan Nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Amanat di Permenkes 18 tahun 2017 ini belum semuanya, tetapi dengan adanya Permenpan RB 13 2019 ini amanatnya di mana seluruh jabatan fungsional kesehatan, 30 jenis jabatan fungsional kesehatan ini wajib pelaksanaan uji kompetensi nanti di tahun 2022. Jadi tepatnya di bulan Juli. Nah, ini adalah amanat-amanat peraturan perundangannya. Kemudian saya coba gambarkan kenapa sih ya aparatur sipil negara ini diminta untuk Smart ASN tahun 2024. Ini kenyataannya karena memang di dalam Global Competitiveness Index itu kita posisinya belum mengembirakan, ya, belum mengembirakan. Kemudian kalau kita melihat ada komponen-komponen yang dinilai, ya, antara lain memang adalah bagaimana kita berbicara mengenai kesehatan, berbicara mengenai skill. Ya, tentunya di sini kalau kita bicara skill,
tenaga kesehatan juga diharapkan semuanya mengikuti perkembangan skill yang ada. Saya lanjut lagi kepada bagaimana ada strategi ASN, ya, Human Capital Management Strategy. Jadi sebagai aparatur sipil negara terkait dengan landasan yuridis yang tadi sudah saya bacakan, ada 6P sebagai strateginya. Yang pertama adalah perencanaan, di mana perencanaan ini mulai dari satu, menghitung kebutuhan, kedua, menghitung posisi atau jenjang-jenjang mana saja yang dibutuhkan. Nah, perencanaan di sini nanti akan menentukan mulai daripada perekrutan, pengembangan kapasitas, sampai kepada bagaimana peningkatan kesejahteraannya. Ya, jadi 6P di sini ada perencanaan, perekrutan, pengembangan kapasitas, ya, lalu lanjut kepada penilaian kinerja dan penghargaan. Ini yang menjadi cikal bakal untuk menentukan seseorang mendapatkan promosi, ya, maupun pengembangan karirnya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesejahteraan. Tentunya kalau kita bicara peningkatan kesejahteraan jabatan penyelenggara kesehatan adalah perpres tunjangan jabatan. Nah, ini adalah gambarannya 6P sebagai Human Capital Management strateginya. Harapannya bahwa tadi saya sampaikan Smart ASN, di mana Smart ASN memiliki integritas, ya, memiliki rasa nasionalisme, profesionalisme. Ini poin paling penting di sini, bahwa profesionalisme ini bukan hanya bekerja secara profesional gitu, tetapi juga sudah bekerja secara efektif, secara efisien. Tidak ada lagi penumpukan tenaga jabatan profesional kesehatan di tempat-tempat tertentu, tidak juga terjadi kekurangan. Inilah gambarannya, bahwasanya diharapkan dengan adanya Smart ASN nanti kita akan menuju world class government di tahun 2024. Dan impian kita tentunya nanti akan ada Indonesia Emas tahun 2045, di mana kita diharapkan sudah bisa sejahtera, ya, bukan hanya kepada pegawainya, tetapi juga kepada masyarakat secara umumnya. Selanjutnya terkait dengan pengembangan kompetensi, kita mengacu kepada standar kompetensi jabatan khususnya Permenpan 38 2017. Di sini gambarannya, ini adalah salah satu standar kompetensi jabatan. Nah, kemudian ini yang menjadikan acuan untuk kompetensi individu. Nah, gambarannya bahwasanya kompetensi individu biasanya seakan ada gap atau kesenjangan kompetensi. Kompetensi yang belum ideal, yang seperti yang di slide sebelah kiri. Nah, oleh karena itu kesenjangan kompetensi ini akan didorong sebagai pengembangan kompetensi. Ada banyak jalan, ada kediklatan, ada pendidikan, ya, ada kursus. Ini semua diarahkan untuk pengembangan kompetensi. Di Badan PPSDM sendiri sedang mencoba mengembangkan yang namanya Corporate University. Ya, Corporate University untuk ASN. Mungkin kalau kita melihat sudah ada beberapa corporate university, antara lain Telkom, ya, ini di Indonesia juga sudah mulai buat. Kalau kita melihat asal mulanya, corporate university ini memang diinisiasi oleh perusahaan besar di Amerika. Yang pertama mengambil adalah GM. Ya. GM itu bukan bakmi GM, ya, tapi General Motor Company, GMC. Ya, GMC. Itu mereka membuat corporate university. Sudah kurang lebih 70 tahun yang lalu. Dan pada saat dibuat corporate university ini, memang perusahaan General Motor Company mengalami peningkatan, baik dari sisi penjualan, kemudian dari sisi servisnya, dan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Ada yang namanya Hamburger University, pasti kaitannya dengan makanan, ya. Jadi Hamburger University itu memang dibuat oleh McDonald. Kalau kita melihat hampir di semua kabupaten kota ada yang namanya McDonald. Di Indonesia, bayangkan, Indonesia sedemikian luas, kabupaten kotanya hampir mendekati angka 600, ada semuanya McDonald. Ada yang satu, ada yang dua, ya, bahkan banyak lebih dari itu. Padahal kalau kita melihat, kita belum pernah mengirimkan kasarannya misalnya makanan gado-gado ke Amerika. Kalau bisa malah di semua negara bagian. Gitu. Tapi itu nggak bisa. Nah, corporate university yang dikembangkan oleh McDonald ini memang sangat luar biasa bagus, terlihat pada saat penjualannya ada di Indonesia pun standar rasanya sama, yang berbeda hanya sambalnya. Jadi sambal itu melakukan penyesuaian. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah ke luar negeri, pada saat kesulitan cari makan, biasanya ke Kentucky atau ke McDonald gitu. Itu ada yang berbeda adalah sambalnya, tetapi kalau rasanya itu secara internasional sama. Nah, ini akan dikembangkan di Puslat, ya. Semoga nanti ini bisa, karena pembelajarannya di unit kerja 70%, sisanya nanti tentunya ada yang belajar sendiri dalam kelas maupun juga pembimbingan. Ini gambaran bahwasanya di dalam pengembangan kompetensi khususnya
untuk jabatan fungsional kesehatan, gap atau kesenjangan kompetensi ini akan kita coba isi. Sebenarnya di dalam pengelolaan, nanti di slide-nya nanti akan kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan jabatan fungsional kita juga mengembangkan yang namanya pengembangan diri, baik itu kediklatan maupun pendidikan. Selanjutnya kalau kita melihat ini adalah piramida, ya, promosi, rotasi, dan karir. Sampaikan bahwasanya untuk pola karir aparatur sipil negara itu ada 3 pilihan, mulai dari jabatan pimpinan tinggi, kemudian jabatan fungsional, sampai kepada jabatan administrasi. Yang kita pahami jabatan administrasi ada mulai dari pelaksana sampai yang tertinggi adalah administrator. Kemudian untuk jabatan fungsional ada keterampilan, ada keahlian. Keterampilan mulai dari terampil. Kita tidak mulai dari pemula karena sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan bahwa tenaga kesehatan itu masuknya mulai D3. D3 itu terampil. Nah, setelah terampil baru masuk kepada kemahir dan penyelia. Begitu juga untuk yang jabatan keahlian mulai dari pertama sampai kepada utama. Untuk jabatan pimpinan tinggi tentunya mulai dari pertama sampai kepada utama. Gambaran promosi rotasinya sendiri tadi berdasarkan satu adalah quote and quote perencanaan. Tadi sudah disampaikan di awal, perencanaan. Dan untuk pola karirnya sendiri nanti akan ada penilaian-penilaian berdasarkan satu kualifikasi. Kualifikasi di sini bisa background pendidikannya, kemudian kinerjanya, penilaian kinerjanya seperti apa, baru lanjut kepada kompetensinya. Apakah sudah sesuai dengan kompetensinya sampai kepada integritas. Gambarannya bahwasanya untuk pengelolaan promosi, rotasi, dan karir tentunya juga ada penilaian-penilaian dari pimpinan. Selanjutnya yang terkait dengan pembangunan SDM Indonesia, kalau kita melihat bahwa kuncinya sebenarnya semuanya ada di SDM. Kita melihat Jepang bisa maju ya, karena memang komitmen dari SDM. Korea juga enggak seperti itu. Ya, walaupun kalau kita melihat Korea dengan Indonesia sebenarnya merdekanya sama, tahunnya sama. Indonesia setelah merdeka betul-betul merdeka gitu ya, tidak ada perang saudara. Kalau Korea perang saudara, 8 tahun kemudian baru bisa selesai antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Tetapi ternyata mereka bisa lebih cepat maju. Karena pada saat dari awal sudah dipikirkan bahwa SDM, berpikirnya bagaimana menciptakan SDM berkualitas dan bersaing. Nah, tentunya kita juga mengacu ke sana, mudah-mudahan nanti di Indonesia Emas ya, 2045 nanti kita bisa menjadi negara yang berdaulat, maju, dan tentunya makmur. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa mandiri, khususnya juga bukan hanya kepada SDM, tetapi juga hal-hal lain di dalam pengelolaan sumber daya alam maupun juga untuk industrinya. Nah, ini adalah pola karir daripada pegawai negeri ASN, seperti gambaran yang saya sampaikan tadi. Jadi ada piramidanya seperti ini, semakin ke atas tentunya akan semakin sedikit, sedangkan di bawah tentunya akan semakin banyak. Baik itu untuk jabatan administrasi, jabatan fungsional. Untuk jabatan pimpinan tinggi tentunya untuk pertama jauh lebih banyak dibanding madya dan yang utama hanya satu. Gambarannya bahwa saat ini yang besar sekali adalah di jabatan fungsional. Jabatan fungsional sampai dengan saat ini sudah tercatat 374.000 dari 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Artinya jabatan fungsional ini menjadi pilihan, di mana pilihan di sini juga punya beberapa alasannya. Alasan antara lain kalau kita melihat pada kelas jabatannya jabatan fungsional mulai dari kelas 6 sampai yang tertingginya adalah kelas 15. Untuk pelaksana ini dari kelas 1 sampai kelas 12. Jadi memang kelasnya sendiri lebih tinggi. Untuk yang di atas 15 sampai ke 21 tentunya adalah untuk jabatan pimpinan tinggi. Ini gambarannya betapa di dalam mengelola karir pegawai ASN ini sangat luar biasa, butuh effort yang luar biasa keras. Selanjutnya kalau kita melihat bahwa sesuai dengan Undang-Undang Jabatan ASN Undang Nomor 5 tahun 2014 bahwasanya gambarannya dari tenaga jabatan administrasi bisa masuk kepada jabatan fungsional bisa masuk kepada jabatan administrasi, termasuk bisa masuk juga kepada jabatan pimpinan tinggi. Begitu juga sebaliknya, dari jabatan administrasi bisa masuk. Hanya seperti saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa untuk jabatan fungsional kesehatan sekarang ini dengan adanya deeselonisasi 3 dan 4, ini menjadi pilihan sangat luar biasa, besar, peminatnya juga sangat besar, bahkan sampai kemarin Impasing sebagai contoh, Impasing kemarin sampai diundur dari mulai Oktober terakhir, diundur sampai dengan Januari. Ini peminatan untuk yang jabatan fungsional sangat luar biasa besar, dikaitkan juga dengan usia pensiunnya juga banyak. Untuk jabatan administrasi hanya 58 tahun,
inti hanya 60 tahun, tetapi kalau untuk jabatan fungsional sampai dengan 65 tahun, walaupun tergantung kepada jenjangnya. Jadi jenjangnya di mana, kalau jenjang muda dengan pertama tentunya usianya hanya 58, jenjang madya sampai dengan usia pensiun 60 tahun, sedangkan untuk yang utama tentunya sampai dengan 65 tahun. Selanjutnya ini yang gambarannya, saya sampaikan tadi ada 30 jenis jabatan fungsional kesehatan, dan total ya, ada 374.239. Gambarannya ini per Juli 2020. Gambarannya nanti akan bertambah lagi karena mengingat dari Puskat Mutu. Jadi setelah mengusulkan 5 jabatan fungsional kesehatan yang baru, ada tenaga akupunktur, ada tenaga nakestrat, tenaga kesehatan tradisional, ya. Kemudian ada lagi yang namanya spesialis, baik itu untuk kedokteran spesialis maupun untuk dokter spesialis. Walaupun itu masih di dalam proses, tetapi pastinya nanti akan dibentuk karena memang sudah ada izin dari Bapak Menteri dan ada rekomendasi dari Bapak Menteri yang akan diteruskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi tentunya pengelolaannya akan semakin besar, jumlahnya juga nanti jabatan fungsional kesehatan juga akan semakin meningkat. Ya semoga nanti dengan peningkatan itu penyerapan kemudian distribusi daripada tenaga-tenaga jabatan fungsional kesehatan sudah bisa ditempatkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini ada yang terkait dengan peraturan. Jadi peraturan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas PP 11 tahun 2017. Kita melihat bahwasanya satu ada dari 19 itu mulai dari menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi sampai kepada menyelenggarakan pelatihan termasuk juga di dalam pelaksanaan uji kompetensi. Dan kalau kita melihat ya, tentunya pelaksanaan uji kompetensi bukan hanya berpikir bagaimana menyelenggarakan uji kompetensi, tetapi sebelum dilaksanakan uji kompetensi, ini nanti harus dilihat kepada formasi yang ada. Nanti ada di slide setelah ini nanti akan disampaikan bagaimana pengelolaan untuk jabatan fungsional kesehatan. Kemudian ada lagi yang sangat menarik di sini adalah mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional kesehatan. Kalau kita mengacu kepada PP 17 2020, yang namanya mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional kesehatan di sini ternyata terus berkembang. Jadi pengembangan sistem informasi jabatan fungsional kesehatan di sini ada 9 yang memang harus dilihat ya. Ada 9 penilaian termasuk kepada lingkungan pekerjaan dan masing-masing level itu tadi kelas-kelas jabatan, kita bicaranya kelas jabatan 1 sampai dengan 9 itu juga ada rankingnya. Sebagai contoh, kalau untuk yang kelas 6, ya, itu hanya 6.1 sampai dengan 6.4. Tapi untuk yang nomor 1, ternyata dari 1.1 sampai dengan 1.12. Artinya kelas-kelas jabatan itu memang yang dibuat di dalam PP ini memang untuk merangkul semua jenis tenaga jabatan fungsional. Jadi tidak bicara jabatan fungsional kesehatan, tetapi kita diharapkan nanti dari 9 kelas jabatan itu nanti masing-masing sudah bisa mengisi. Nah, ini yang terkait dengan bagaimana kita bisa mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional. Dan ini pun ya tentunya dibantu oleh 12 unit pembina. Karena kami tidak bisa bergerak sendiri, tetap tentuan support daripada pengelola jabatan fungsional pembina jabatan fungsional kesehatan ini juga menjadi prioritas kita, terutama di dalam menjadikan pertimbangan atau rekomendasi pengelolaan jabatan termasuk untuk kenaikan jabatan. Ini adalah gambaran bagaimana kita mengelola jabatan fungsional. Ya. Saya sampaikan yang mulai pertama adalah perencanaan. Ya, perencanaan ini bagaimana kita bisa menghitung sesuai dengan analisa jabatan termasuk beban kerja. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian pada saat kita bicara mengenai beban kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada organisasi itu sendiri. Setelah ada perencanaan, jumlahnya berapa, jenisnya apa, baru kita melakukan perekrutan. Pada saat dilakukan perekrutan, tentunya di sini harus melihat apakah bisa merekrut dari PNS-PNS yang ada, gitu ya, atau kita kekurangan. Kalau kekurangan artinya kita merekrut dari yang pegawai-pegawai yang baru, ya, artinya calon aparatur sipil negara atau CPNS. Jadi bisa ada 2 jalur. Yang pertama adalah melalui jalur CPNS. Ya, tentunya CPNS di sini harus sesuai dengan persyaratan, mulai dari pendidikan ya, sampai dengan syarat-syarat kriteria lain, atau melalui PNS yang sudah ada. Kalau CPNS tentunya nanti
pada saat pengangkatan harus melalui pelatihan dasar ya sebagai pengangkatan pertama sebelum mereka diangkat bekerja. Sedangkan untuk yang PNS yang sudah eksis tentunya ada jalurnya in-passing. Ini sudah berakhir kemarin ya di tanggal 6 April yang lalu. Kemudian ada jalur promosi sampai kepada perpindahan jabatan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pelaksanaannya pada saat mau in-passing, promosi atau perpindahan jabatan melalui uji kompetensi. Nah, selanjutnya di dalam program pengangkatan atau pengembangan kompetensinya sendiri, di sini tentunya melalui jalur pendidikan, ya, ada pelatihan, termasuk kalau sekarang dengan eranya teknologi, ya, tentunya bisa disampaikan melalui e-learning atau program pembelajaran jarak jauh, sama seperti yang Bapak Ibu kita sekarang ini ya, pembelajaran jarak jauh, bagaimana kita walaupun berjarak, ya, sangat luar biasa jaraknya lagi ya, bisa ratusan kilo bahkan ribu kilo, tapi tetap bisa komunikasi. Nah, ini komunikasi ini yang memang sangat penting kita maksimalkan dalam rangka tadi pengembangan kompetensi. Nah, nanti pada saat nanti sudah dilakukan pengembangan kompetensi, pastinya akan berdampak kepada tunjangan ya Bapak Ibu. Semakin tinggi jenjang jabatannya, tentunya tunjangannya juga akan semakin tinggi. Tidak bicara besarannya, tapi bicaranya tinggi. Pada saat nanti pengembangan karirnya seperti apa, tentunya akan ada. Tapi yang paling utama di sini adalah formasinya dulu Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk kepada uji kompetensi, yang harus dilihat adalah apakah ada formasinya. Walaupun kualifikasi sudah masuk, penilaian kinerja masuk, instrumen penilaiannya sudah masuk, boleh dilanjutkan kepada uji kompetensi, tetapi yang perlu diingat Bapak Ibu, apakah formasinya ada. Kalau tidak ada formasinya, ini yang berbahaya. Ya, karena semua harus dimulai dari formasi. Nah, ini adalah gambaran idealnya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa mengelola di dalam pengembangan jabatan pembina kesehatan. Untuk pengembangan karirnya sendiri ya terkait dengan peraturan perundangan ini dilihat berdasarkan pada kualifikasi. Nah, kalau kita melihat di sini kualifikasi adalah kualifikasi pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kita acu adalah Undang-Undang Tenaga Kesehatan tahun 2014. Itu yang menyampaikan bahwa amanatnya D3 minimal. Jadi tentunya di sini kualifikasinya sudah jelas dalam pengembangan karir. Kemudian masuk kepada kompetensi. Kompetensinya seperti apa? Nah, di sini dilihat kompetensinya apakah sudah sesuai, di level mana dibutuhkan, jenjangnya seperti apa, dilaksanakan nanti melalui proses uji kompetensi. Kemudian ada penilaian kinerja, di sini juga ada yang namanya Satuan Kinerja Pegawai (SKP). Termasuk juga pada pemenuhan angka kreditnya. Jadi pemenuhan angka kredit kita semua sudah tahu ya, masing-masing ada beban angka kredit per tahun yang bisa dipenuhi. Bagaimana kalau ternyata angka kredit itu bisa dipenuhi? Akan ditinjau kembali atau dilepas jabatan fungsionalnya. Yang terakhir adalah terkait dengan kebutuhan instansi pemerintah. Dalam hal ini adalah formasi. Jadi tentunya formasi di sini paling utama menentukan. Kalau formasinya ada, tentunya pengembangan karir akan bisa berjalan naik ke atas. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban. Saya hanya mencoba mengingatkan kembali bahwasanya terkait dengan kewajiban-kewajiban sebagai pejabat fungsional kesehatan. Jadi di mana selain melaksanakan tugas-tugas pokok, pejabat fungsional harus memberikan tapi mencatat dan inventarisir. Ini di sini diingatkan kembali mencatat dan inventarisir. Ada beberapa tenaga jabatan fungsional yang merasakan, saya kalau kerja saya nggak hitungan lah, apapun saya kerjakan, tapi mencatat dan inventarisir ini susah. Saya malas karena sudah terbiasa tidak melakukan itu. Nah, inilah perubahan yang memang harus dilakukan. Karena apa? Ada kewajiban untuk mengumpulkan bukti fisik hasil pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Jadi ini adalah gambaran bagaimana kewajiban pejabat fungsional untuk memberikan pencatatan dan inventarisir masalah-masalah maupun pekerjaan yang sudah dilakukan. Yang lainnya adalah mendapatkan menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. Ini pengelolaannya sekali lagi memang harus mengacu kepada ketentuan peraturan, tetapi dengan adanya tugas lain yang diperintahkan, bukan berarti tidak mendapatkan keringanan. Karena dengan menjalankan tugas-tugas lain, itu akan ada penilaian, termasuk juga kalau memang pejabat fungsional kesehatan itu ditempatkan di daerah terpencil. Itu akan mendapatkan otomatis 25% dari 100% nilainya. Sebagai contoh, saya sebagai tenaga A, dalam jangka 3 tahun, saya harus mengumpulkan angka kredit atau 4 tahun, saya harus mengumpulkan kredit 100. Nah, oleh karena ya 100, untuk tahun pertama berarti ini sudah dapat nih 25% ya kan.
Selanjutnya 75% ini yang dilakukan usaha-usaha yang dilakukan oleh Jabatan Pendidikan Kesehatan supaya angka kreditnya bisa terpenuhi. Jadi ini adalah gambarannya. Selanjutnya yang terkait dengan kebijakan daripada penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Pendidikan Kesehatan. Peraturannya jelas ya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur PNS yang akan diangkat ya. Ini tentunya harus mengacu kepada perbandingan-perbandingan objektif dan ada diantaranya adalah kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lainnya. Jadi artinya kita juga harus melihat kepada persyaratan kompetensi yang ada. Selanjutnya di dalam pasal 69 yang terkait dengan pengembangan karir, ini juga disampaikan bahwa bukan hanya berdasarkan kepada kualifikasi saja, tetapi juga kompetensinya. Jadi kata-kata kompetensi di sini beberapa kali disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5, dan untuk pasal 72 disampaikan untuk promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan. Oleh karena itu, pelaksanaan uji kompetensi ini menjadi satu hal yang mutlak. Walaupun untuk tahun ini belum semua jenis jabatan pendidikan kesehatan melakukan uji kompetensi, tapi yang saya perlu ingatkan di tahun 2022, jadi tinggal 1 tahun 2 bulan, itu di bulan Juli tepatnya akan dilaksanakan uji kompetensi seluruh. Jadi untuk 30 jenis jabatan pendidikan. Ya, untuk pengangkatannya sendiri, jadi kita melihat bahwa skema pengangkatan dalam jabatan pendidikan kesehatan diatur di dalam PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, antara lain bahwasanya di dalam pasal 74 ya, untuk pengangkatan pertama ada syarat pendidikan, kemudian ada nilai prestasi kerja minimal 1 tahun dan syarat lain ditetapkan oleh Pak Menteri. Dengan adanya, tadi saya sampaikan bahwa Undang-Undang ASN 2014, kemudian 3 tahun kemudian sudah ada PP ya tahun 2017, dan kemudian 3 tahun kemudian ada PP revisinya. Ini dihapuskan sesuai dengan PP 17 2020. Yang dulu ya, kalau kita mengacu PP 11 tahun 2017 itu ada syarat uji kompetensi, sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi untuk pengangkatan pertama tidak diperlukan uji kompetensi, tapi syarat pendidikan tetap. Kemudian untuk yang perpindahan, selain mengacu kepada syarat pendidikan, yang perlu saya tekankan di sini adalah usia. Ya. Batas usia keahlian ini untuk ahli pertama dengan ahli muda 53 tahun ya, untuk perpindahan. Kemudian untuk ahli madya 55 tahun. Sedangkan untuk ahli utama jadi ini masih bisa diusulkan untuk batas usia 60 tahun. Ini gambarannya. Untuk batas usia keterampilan semua sama, jadi 53 tahun ya, pada saat diajukan. Untuk program pengangkatan dan jalur penyesuaian tentunya hampir sama dengan syarat pendidikan, termasuk juga kepada nilai prestasi. Sedangkan untuk promosi ini juga tetap dilakukan pelaksanaan uji kompetensi, termasuk kepada nilai prestasi kerja minimal 2 tahun terakhir. Ini gambarannya bahwasanya yang selama ini pengangkatan dalam jabatan fungsional ada 4 skema, namun yang perlu diingat bahwa pengangkatan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan. Bagaimana kalau kita persyaratan sudah lengkap semua, diuji kompetensi, tapi ternyata formasinya nggak ada, otomatis tidak percuma gitu kan, hasilnya tidak akan diakui. Jadi yang paling utama di sini adalah kebutuhan atau formasi itu sendiri. Jelas ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terkait dengan uji kompetensi, kalau kita bicara dalam pengembangan karir jabatan kesehatan, ini yang terkait dengan pengangkatan maupun kenaikan jenjang perlu dilakukan uji kompetensi. Dan ini baik jalur-jalur promosi, baik masuk kepada ahli kategori, kecuali pengangkatan yang pertama tadi ya. Kemudian perpindahan dari jabatan lain, termasuk juga jalur invasi. Nah, tentunya ini gambarannya bahwasanya di dalam pengelolaan pengembangan karir jabatan fungsional tetap perlu yang namanya uji kompetensi. Selanjutnya terkait dengan uji kompetensi untuk jabatan fungsional kesehatan. Ini adalah prosesnya. Pengertian daripada uji kompetensi, definisinya ini yang harus Bapak Ibu paham. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham. Tetapi biasanya yang belum paham adalah pelaksana uji itu sendiri. Ya, sebagai contoh, saya mau ikut uji kompetensi kenaikan jenjang. Dalam benak saya selalu adalah uji kompetensi yang disamakan dengan exit exam. Jadi pada saat kita kuliah pertama mau dinyatakan sebagai tenaga kesehatan, mereka harus ada uji kompetensi exit exam.
Begitu juga dengan uji kompetensi yang STR, itu juga berbeda. Jadi tentunya di sini definisinya jelas. Uji kompetensi adalah proses pengukuran di mana ada 3 yang dinilai, kompetensi teknis, ya, kemudian kompetensi manajerial, dan terakhir adalah sosial kultural. Jadi 3 poin kompetensi ini yang dijadikan pengukuran pada saat uji kompetensi dilaksanakan bagi jabatan profesional kesehatan. Ini mengacu kepada Permen 413 tahun 2019. Selanjutnya, ini kalau kita melihat jabarannya, ya, apa yang dimaksud kompetensi manajerial sampai kepada kompetensi sosial kultural. Kalau kita melihat manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural maupun manajemennya. Sedangkan kalau kompetensi teknis tentunya diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikannya. Kita paham dari 30 jenis jabatan profesional kesehatan, petanya juga banyak. Mulai yang dari pendidikan D3, ada yang D4, ada yang S1, bahkan ada yang sampai kepada spesialistik. Jadi tentunya di sini kita harus melihat kepada perbedaan-perbedaan tadi, ya, kompetensi-kompetensi teknisnya, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk. Artinya pimpinan juga nanti akan bisa memberikan penilaian bagaimana bekerja dalam lingkungan yang berbeda, kemudian penilaian-penilaian yang memang dilaksanakan pada saat atau selama jabatan profesional kesehatan bekerja. Ini terkait dengan Permen PAN nomor 38 tahun 2017 yang mengacu mengenai standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Ini gambarannya bahwasanya untuk aturan-aturan yang mengatur mengenai pelaksanaan uji kompetensi bukan hanya kepada Permenkes saja, tetapi ini juga diatur dalam standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Selanjutnya di sini Permenkes yang mengatur penyelenggaraan uji kompetensi. Ini nomor 18 tahun 2017, tidak menutup nanti menjelang 2022 mungkin kita akan melakukan revisi terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi, karena memang dengan adanya wabah COVID, ya, kita semua jadi tidak bisa melaksanakan kegiatan seperti sehari-hari seperti sebelum COVID datang. Nah, ini mungkin yang nanti akan kita coba lakukan revisi-revisi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pasca pandemi maupun di era pandemi COVID-19. Selanjutnya kalau kita melihat bahwasanya ini adalah cikal bakalnya. Jadi di 2016 kita memang baru mulai terbentuk bidang yang bertugas khusus untuk pengembangan jabatan profesional kesehatan. Kemudian di tahun 2017 ini ditetapkan Permenkes nomor 18 tahun 2017 tentang penyelenggaraan uji kompetensi jabatan profesional kesehatan. Ini gambaran bahwasanya di tahun 2017 sudah terbentuk dan langsung dilakukan sosialisasi. Sampai saat ini memang pelaksanaan uji kompetensi itu sendiri ada yang secara manual, kemudian ada juga dengan menggunakan aplikasi, karena kami juga sudah menyiapkan aplikasi uji kompetensi. Tentunya nanti yang perlu dilihat adalah kesiapan daripada masing-masing daerah di dalam melaksanakan uji kompetensi. Selanjutnya ini adalah roadmap-nya kita. Jadi untuk uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan sampai dengan 2021. Jadi kalau gambarannya dari awal, tadi di slide sebelumnya saya sampaikan adanya regulasi, ya, yang mengatur mengenai pelaksanaan uji kompetensi. Kemudian di tahun 2018, ini sudah mulai terlaksana di 34 provinsi yang telah melaksanakan uji kompetensi bagi 19.600 jabatan fungsional kesehatan. Dan kelulusannya lumayan di atas 95%. Kemudian 2019 kita melakukan pemantauan pelaksanaan di kabupaten kota, termasuk melakukan revisi Permenkes 18 2017. Ini supaya kita bisa mengadop kepada peraturan-peraturan yang terbaru. Termasuk kita melakukan uji coba akreditasi penyelenggaraan uji kompetensi. Di tahun 2020 dengan adanya wabah COVID memang sedikit ada hambatan karena kita semua fokus pada bagaimana kita bisa membantu pelaksanaan bukan vaksin ya kalau dulu ya. Bagaimana kita bisa mengurangi tingkat keterpaparan masyarakat terhadap virus COVID. Mulai dari protokol kesehatan, ya sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Ibu sehari-hari. Jadi ini juga ada kebijakan. Namun tetap kami mencoba membuat langkah-langkah dengan adanya refocusing, tentunya kita mencoba melaksanakan. Antara lain adalah penyelenggaraan uji kompetensi, kemudian dasar hukumnya, kita coba menyusun akreditasi penyelenggaraan hukum sampai terselenggaranya akreditasi hukum di instansi pusat. Jadi ini gambarannya sedangkan 2021
tentu kita berharap bahwa penyelenggaraan uji kompetensi sudah bisa terlaksana dengan baik, walaupun belum pada semua jenis jabatan fungsional kesehatan. Ini tujuannya. Jadi pengaturan penyelenggaraan uji kompetensi sendiri adalah satu, supaya mampu laksana. Tentunya jangan sampai kita membuat suatu aturan terkait dengan penyelenggaraan uji kompetensi tapi tidak mampu dilaksanakan. Jadi ini kita juga harus realistis. Kemudian jabatan fungsional kesehatan, pelaksanaan uji kompetensinya sendiri ini diberikan baik itu untuk pengangkatan, perpindahan jabatan maupun juga kepada alih jenjang. Ini saya ingatkan tadi ya, jadi slide ini saya ingatkan kembali Juli 2022, 1 tahun 2 bulan. Karena ini amanat daripada Permendikbud 13 2019 di mana di bagian peralihan disampaikan bahwa peraturan menteri ini paling lama 3 tahun sejak diundangkan harus diikuti, harus disesuaikan. Ini oleh karena itu di Juli 2022 nanti kita akan melaksanakan uji kompetensi bagi seluruh jenis jabatan fungsional kesehatan. Selanjutnya kalau kita melihat untuk penyelenggaraannya sendiri, jadi ini gambarannya bahwasanya sejak tahun 2018 kita sudah melaksanakan uji kompetensi sampai kepada tahun 2021. 2018 kita tercatat hampir 21.000 peserta dan yang lulus adalah 19.000 sekian. Untuk 2019 kita melaksanakan ada 22.000 peserta dan yang lulus 21.164. Pelaksanaannya sendiri, baik itu tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bukan dilihat bahwa semakin banyak peserta semakin tahun itu akan menunjukkan kesuksesan. Ini terkait dengan kebutuhan. Apakah ada yang kenaikan jenjang, apakah ada yang mutasi, atau seperti tadi sampaikan di awal ini passing, itu semuanya juga harus melalui uji kompetensi. Dan di tahun 2020, walaupun masanya pandemi, kita juga sudah membuat surat edaran dari yang ditandai oleh Kepala Badan PPSDM bahwasanya pelaksanaan uji kompetensi tetap dilaksanakan walaupun sifatnya hanya melalui daring. Jadi tidak bertatap muka. Nah, ini gambaran bahwasanya dengan adanya COVID kita tetap beraksi, artinya tidak mau menghambat. Walaupun pesertanya ini tidak sebanyak di tahun 2019, tapi ini bukan indikatornya. Karena pada saat pelaksanaan uji kompetensi tidak melihat kepada total peserta. Total peserta itu kan dilihat daripada kebutuhan masing-masing organisasi. Di tahun 2021, walaupun sekarang baru menginjak bulan keempat, ini sudah ada 3.400 yang diujikan dan bisa dikatakan ini hampir 97% lulus. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita menyelenggarakan uji kompetensi jabatan kesehatan. Kalau di sini masih pertemuan langsung ya, pertemuan langsung, tapi di sini sudah mulai kita menggunakan teknologi informasi di pertemuannya secara virtual. Ini data kita update per 6 April 2021. Selanjutnya ini adalah slide show saja menggambarkan pelaksanaan daripada uji kompetensi ya. Mulai dari, tapi ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini gambarnya masih kita ambil gambar yang lama. Kita belum mendapatkan gambar yang baru, nanti insya Allah kita perbaiki gambar yang baru, pasti tidak terlihat giginya ya. Yang terlihat adalah maskernya. Kita nggak tahu di balik masker ini tersenyum atau apa gitu ya. Nah, kali ini pelaksanaan dulu sebelum adanya wabah COVID-19. Selanjutnya ini dilaksanakan di tempat yang memang sudah terakreditasi. Ini juga pelaksanaan daripada uji kompetensi jabatan fungsional khususnya untuk perawat. Dan pelaksanaan uji kompetensi sendiri tadi ada uji teknis ya, teknis, kemudian sampai kepada sosial kultural. Ini yang japung perawat, kemudian ini ada untuk yang japung elektromedis, mungkin Bapak Ibu juga mengenal ada sebagian foto-foto di sini. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita melaksanakan uji kompetensi. Ya, tentunya harapan yang lain adalah bagaimana kita bisa menciptakan tenaga-tenaga yang andal, tenaga-tenaga yang profesional, yang bekerja secara efektif dan efisien. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Tentunya nanti kita akan lanjut kepada sesi diskusi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Walaupun ya, di bulan puasa seperti ini saya melihat Bapak Ibu tetap semangat. Ngantuk ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semangat. Jadi saya juga akan termotivasi untuk semangat. Itu saja, saya kembalikan kepada Ibu moderator. Silakan Bu Kinan tadi. Terima kasih. Bu Kinan atau moderator yang lain, silakan. Oke, sambil menunggu mungkin ya Bapak Ibu. Izin Pak Dion. Oh ya, siap, silakan.
Pak Abdi ya? Iya Pak, Abdillah Pak. Oh iya Pak Abdillah, gimana Pak Abdillah? Ini bisa langsung lanjut ke sesi diskusi atau gimana? Moderatornya tadi Bu Kinan ya? Iya, kebetulan lagi ada ini, mohon maaf. Jadi saya mencoba untuk meneruskan, Pak Dian izin. Ya, silakan. Jadi Bapak Ibu sudah ada penjelasan yang cukup cukup menyeluruh dan kayaknya tentang uji kompetensi sudah dijelaskan semaksimalnya oleh Pak Dion. Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil mengambil sesuatu dan nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjutinya di daerah nantinya. Untuk itu kita buka sesi pertanyaan. Untuk tahap pertama ini izin Pak Dion mungkin 3 pertanyaan dulu. Kami persilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin Pak Abdillah. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Sahruni, angkatan 5. Oke, Ibu Saroni, silakan Bu Saroni. Hanya ingin mengkonfirmasi tadi, jangan sampai saya salah tangkap. Tadi untuk alih kategori dari keterampilan ke ahli, apakah butuh UKOM? Karena tadi yang saya dengar UKOM itu untuk alih jenjang saja. Tapi sempat saya dengar, apakah saya salah dengar atau gimana, yang pas alih kategori seperti apa? Apakah UKOM juga atau tidak? Yang ya, terus kalau tidak salah 2022 semua akan melaksanakan UKOM. Bagaimana dengan yang belum ada Permenkesnya? Seperti bidan sudah ada Permenpan tapi Permenkes belum keluar. Kemudian kayak nutrisionis sama sekali yang aturan baru belum, masih yang 2001. Itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan kedua. Izin Pak. Ya, Tanya Pak David. Ya, baik. Pak David. Ya, silakan Halo? Pak David. Ya, Ya. silakan Pak David. Ya, Pak Dion izin bertanya nih. Ya. Saya dari Sulawesi Utara, angkatan keempat nih, ingin bertanya mengenai UKOM ini. Jadi UKOM itu tadi kan dapat dilaksanakan dengan, jadi kompetensi itu pengembangan kompetensi seorang profesi tenaga kesehatan itu adalah melalui pendidikan, pelatihan, dan kursus-kursus seperti bagaimana paparan tadi. Yang banyak kita lakukan dengan e-learning sekarang ini adalah pelatihan-pelatihan. Sedangkan untuk pendidikannya sendiri, yang di daerah-daerah banyak terkendala untuk pengembangan kompetensinya. Karena sarana pendidikannya itu terbatas. Dan mereka harus move on dari tempat kerjanya dan itu memerlukan biaya yang banyak untuk ke daerah Jawa atau Sumatera. Jadi mohon solusinya Pak, karena memang banyak keinginan dari teman-teman di daerah agar mereka juga boleh meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan. Cuman mereka terbatas biaya dan waktu. Apa itu nggak bisa kita mengikuti cara pendidikan sendiri, Kementerian Pendidikan, yaitu melalui jarak jauh, yaitu melalui universitas terbuka begitu Pak. Sehingga kompetensi-kompetensi yang kita harapkan ke depan akan lebih meningkat gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, mengenai hukum itu sendiri. Hukum itu sendiri kan sebenarnya saat dia sudah ini untuk membedakan Pak batasan-batasan antara hukum jabatan dan hukum profesi. Mohon Pak penjelasannya supaya kita yang di daerah juga mengerti bagaimana batasan-batasannya, karena katanya hukum itu hanya satu, ada yang berkata begitu, tapi kalau kita mengurus di SDM sendiri mereka bilang ini hukum apa? Hukum jabatan atau hukum profesi atau jenis hukum lainnya. Jadi mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Baik Pak David, ada 2 pertanyaan tadi ya. Pertanyaan yang ketiga silakan. Ada satu lagi Pak, mohon maaf, dari Iya. Tarakan. Tarakan dengan ini- Bapak siapa Pak? Mohon maaf. Miswadi Hadi Saputra Pak. Pak Miswadi, silakan Pak Miswadi. Ya, yang saya tanyakan gini Pak, seseorang setelah dulu kan awalnya kita radiografer Pak terutama ya, Iya. dia naik pangkat dengan reguler, sedangkan sementara sekarang ini sudah ke golongan 3A, berarti kan pelaksana lanjutan Pak. Sementara waktu masih ngisi untuk
nilai angka kreditnya belum sampai 100, sedangkan kalau untuk golongan 3A atau pelaksana lanjutan itu nilai yang dikumpulkan angka kreditnya seharusnya harus 100, tapi sementara kita nilai itu belum sampai 100 itu gimana Pak? Apakah diawali dari 100 apa sesuai dengan dia punya aja Pak gitu? Oke, Pak Miswandi. Ya, terima kasih Baik, Pak. Pak Dion, ada 3 pertanyaan tadi, Pak, dari Bu Saturni. Satu tentang alih jabatan, apakah perlu UKOM. Kemudian 2022 nanti bagaimana tentang fungsional yang belum ada nih Pak, selain yang 6 nih, gimana mekanismenya nantinya. Kemudian dari Pak David tadi menyampaikan bagaimana tentang pengembangan kompetensi bagi teman-teman daerah melalui pendidikan yang memang mengalami keterbatasan. Kemudian juga ini uji kompetensi jabatan dan uji kompetensi hukum profesi itu perbedaannya seperti apa. Nah, kalau Pak Mas Wadi tadi bertanya tentang kalau angka kreditnya belum cukup gitu ya Pak Mas Wadi ya. Ya, betul Pak. Sementara angkanya sudah pelaksana lanjutan golongan 3A, sementara untuk angka kreditnya belum capai 100 itu Pak. Ya, mohon izin Pak Dion silakan. Baik, makasih Pak. Ini tadi dari Bu Sahruni ya, dari Makassar ya, BPPK ya. Saya ingat saya Bu Sahruni yang kemarin ketemu dengan Pak Sakrukan ini. Iya Pak. Bu ya. Iya Pak. Ya, yang kemarin nih, makasih nih Bu Sahruni ketemu lagi walaupun hanya via layar, bukan layar lebar ya, layar kecil lagi ya. Iya Pak. Terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, jadi tentunya yang perlu saya ingatkan bahwa uji kompetensi untuk perpindahan jabatan, alih kategori dan promosi untuk 30 jenis jabatan kesehatan memang nanti baru tahun 2022. Ini sesuai dengan Permenpannya tadi ya. Di tahun 2019 memang keluar terbit Permenpannya dan itu yang akan kita acu. Nah, terus pertanyaannya bagaimana kalau bidan aja, saya ini contoh bidan tadi. Permenpannya baru mengatur mengenai Permenpannya bidan sendiri, untuk uji kompetensinya belum. Jadi ini nanti tentunya akan diatur karena dari Menpan sendiri nanti akan membuat aturan-aturan bagi Permenpan JF yang belum ada. Jadi kalau memang di sini belum ada, tentunya kita juga sedang menuju ke sana, Bu. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan Menpan yang baru, kita akan membuat juklak dan juknisnya. Tapi kalau memang belum selesai ya, mohon bersabar, sama seperti pada saat kita menunggu beduk puasa gitu ya, tidak bisa dipercepat gitu ya, tidak bisa diperlambat ya, harus menunggu sesuai waktunya. Nah ini tapi kalau untuk yang juklak dan juknisnya kita bisa percepat ya, mudah-mudahan bisa dalam jangka waktu tidak terlalu lama bisa kita percepat juklak dan juknisnya, Bu. Ya ini kita juga mohon bantuan doanya ya dari Ibu juga. Ini terima kasih juga karena Ibu juga sebagai pahlawan jabatan fungsional kesehatan. Jadi memang pelaksanaannya nanti termasuk juga kalau kayak kemarin sebenarnya kalau kemarin impasing juga diatur oleh Permenpan JF ya, terutama Permenpan jabatan fungsional kalau memang itu belum ada aturan-aturannya. Sampai dengan saat ini memang yang terbarukan dari 30 jenis jabatan fungsional baru 6, masih ada 24. Ini memang PR yang sangat luar biasa. Tapi kemarin yang akan kita lakukan sekarang, kalau boleh memilih ya silakan pilih. Mau peraturan Menpannya dulu yang keluar atau perpres tunjangan yang keluar duluan. Kalau saya lebih baik perpres tunjangannya gitu ya. Kan sekarang ini masa tidak mudah ya. Masa-masa sulit ya, mudah-mudahan nanti dengan terbitnya perpres walaupun Permenpan yang lama gitu ya, tapi tunjangannya yang terbarukan. Peraturan Menpannya boleh tahun 2000, tetapi perpresnya harus tunjangan jabatan 2021. Tapi ini kita masih usaha, Ibu. Jadi saya juga tidak mau ini. Kita berusaha. Jadi saya mencoba mencari alternatif lain, jadi berpikir out of the box. Kita mencoba mengusulkan adalah tunjangannya. Jadi tunjangan lebih dahulu. Karena biasanya orang itu mau ngurus jenjang jabatan mau naik yang ke atas lebih tinggi itu pasti yang dicari adalah terus perpres tunjangannya kapan gitu kan. Nah, saya daripada ditanya begitu, mending perpresnya duluan yang kita keluarkan, baru nanti Permenpannya. Jadi bukan sistem pijon enggak, tapi kita mencoba supaya kita bisa mendapatkan dulu. Itu yang terkait tadi pertanyaan Bu Sahruni. Salam buat Pak Sarukan. Canda ya Bu. Iya. Selanjutnya yang terkait tadi dengan Pak David ya.
memang ada pelatihan-pelatihan, ada juga bahwa bagaimana peningkatan ini ternyata membutuhkan biaya. Kebetulan Pak David, jadi di Puskat Mutu sendiri juga memberikan bantuan beasiswa pendidikan. Jadi kalau memang terkait dengan itu pendidikan formal, silakan diajukan karena kita juga memberikan bantuan biaya pendidikan. Namun yang perlu dicatat bahwasanya pada saat ingin mendapatkan bantuan biaya pendidikan harus ada rekomendasi dari organisasi asal, dari Dinas Kesehatan juga, bahwa oh ya ternyata memang dibutuhkan tenaga ini. Sekali lagi, baik itu, jadi sebelum kita bicara uji kompetensi, pastinya adalah pastikan dulu formasinya. Kalau memang formasinya ada, maka boleh dilaksanakan uji kompetensi. Tapi kalau formasinya nggak ada, nanti dulu, carikan dulu formasinya kemana. Sepertinya memang kalau kita melihat kepada sebaran jabatan pendidikan kesehatan, ini memang harus diatur sama seperti, mohon maaf, militer. Militer itu kepangkatannya sudah jelas. Kalau Anda mau naik pangkat gitu ya, Anda belum tentu di tempat Anda. Mungkin Anda akan kami pindahkan. Keuntungannya bahwa tidak se-ekstrim militer. Militer kalau dulu saya di Pulau Jawa bisa dipindah Kalimantan. Orang Kalimantan bisa Pulau Jawa dan sebaliknya. Walaupun sekarang penempatannya sudah diatur. Penempatannya sekarang ini diarahkan kepada bagaimana bisa bekerja di daerah yang minimal dekat dengan daerah asal. Misalnya saya orang Bogor, ya udahlah penempatan misalnya di Jawa Barat, tadi Sumedang, tadi Tasik gitu. Ya, supaya tidak terlalu jauh. Nah, itu dari militer. Tapi kalau dari Jabatan Pendidikan Kesehatan sekarang ini sudah mulai dipetakan ya daerah terdekat yang mana. Tetapi memang diusahakan pindah. Karena apa? Kita tidak boleh masuk kepada zona nyaman. Kalau sudah di zona nyaman ya sudah, saya duduk-duduk aja di situ. Pangkatnya nggak naik ya nggak apa-apa. Nah ini silakan, itu hidup itu kan pilihan. Tapi kalau saya pengen tetap jenjang saya naik, ya harus mau nggak mau pindah. Berpindah-pindah itu memahirkan kita. Jadi ibaratnya kita diajak berpikir jangan seperti katak dalam tempurung. Kita hanya di situ aja. Kasus yang kita hadapi ya nggak berubah-ubah. Tapi dengan adanya rotasi tadi, ini menggambarkan bahwa peluang kita mendapatkan jenjang lebih tinggi dan tempat yang sesuai. Jadi formasi itu pastinya memang diperlukan. Kemudian kalau tadi disampaikan kalau untuk yang uji kompetensi ya, ini kok banyak betul. Saya singgung tadi uji kompetensi profesi, ada uji kompetensi jabatan, ada lagi uji kompetensi eksam Pak. Untungnya pada saat Bapak sudah nikah pastinya ya, pada saat Bapak melamar tidak ada uji kompetensinya. Kalau tadinya Bapak melamar istri ada uji kompetensi, Bapak mungkin stres juga kali ya. Dan itu yang lebih stres karena mau melamar istri ya. Untungnya tidak ada ketentuan bahwa untuk melamar seorang istri tidak perlu uji kompetensi. Saya menggambarkan terkait dengan uji kompetensi profesi dulu, Pak. Uji kompetensi profesi itu memang berbeda, Pak. Uji kompetensi profesi dikaitkan dengan bagaimana kita memperpanjang surat tanda registrasi. Betul ya, Pak? Nah, pada saat kita perpanjangan surat tanda registrasi itu dilakukan uji kompetensi, di mana uji kompetensinya ini adalah terkait dengan pengumpulan SKP. SKP di sini berbeda, sama SKP di sini, di situ juga ada SKP. Tapi SKP untuk jabatan fungsional ada satuan kinerja pegawai, sedangkan kalau yang di profesi satuan kredit profesi yang didapat dari seminar, ada melakukan bakti sosial gitu. Dikumpulkan selama 5 tahun, ada yang mengumpulkan 30, ada yang 40, ada yang bahkan hanya 25 SKP gitu. Nah, ini yang terkait dengan uji kompetensi profesi. Jadi tidak dilakukan uji kompetensi, tapi sifatnya hanya mengumpulkan bukti-bukti mengikuti seminar. Ada nilainya di situ. Untuk uji kompetensi jabatan, tentunya di sini berbeda. Uji kompetensi jabatan di sini adalah memang yang terkait dengan pelaksanaan kesiapan termasuk persyaratan. Sebagai contoh bahwa sebagai jabatan pendidikan kesehatan itu wajib memiliki satuan kredit profesi. Mohon maaf. Untuk mengunturkan kreditnya, nilai kreditnya ya. Nilai kreditnya itu ditentukan oleh jenjangnya. Jenjangnya itu kan tadi kalau keahlian berapa, keterampilan berapa. Masing-masing jenjang kita harus melihat kepada betul-betul kegiatan yang sudah disusun. Kan betul-betul kegiatan itu yang akan menentukan. Nah, uji kompetensinya nanti tidak lepas dari situ. Jadi uji kompetensi itu ada yang sifatnya portofolio, ada yang lisan, ada tulisan. Di Maluku dengan Papua pernah melaksanakan sampai kepada ujian tulisan. Ya, lisan dengan tulisan dilaksanakan, tetapi masih mayoritas di seluruh provinsi lain ini masih portofolio, di mana portofolio di sini mengumpulkan bukti-bukti. Tadi di slide saya
saya sampaikan ada kewajiban sebagai pejabat fungsional, yaitu mengumpulkan bukti-bukti kegiatan. Ya, itulah yang nanti akan diujikan. Ya, uji kompetensinya seperti itu. Nah, kemudian ini yang tadi terkait dengan uji kompetensi profesi, uji kompetensi jabatan, satu lagi exit exam. Exit exam itu adalah uji kompetensi yang dilaksanakan betul-betul mengikuti ujian. Ada yang baik komputer ya, computer based test itu CBT namanya. Nah, itu betul-betul ujian yang dilaksanakan karena sudah mendapatkan pendidikan. Itu ujiannya jauh lebih berat, Pak. Kalau itu dilakukan untuk para tenaga kesehatan yang sudah bekerja, yang sudah eksis, saya yakin tingkat kelulusannya rendah nanti. Karena keilmuannya sudah banyak berkurang. Apalagi sebagai contoh, saya mendapatkan keilmuan 100. Kemudian ditempatkan di daerah yang kasusnya kurang. Dari 100 saya dapatkan, mungkin akan menyusut, Pak. Mungkin tinggal 60 gitu. Kalau tinggal 60 diujikan ke materi yang 100 lagi, ya nggak akan berkembang. Apalagi kalau ternyata dari 100 tinggal 60 nanti menyusut lagi, kasusnya semakin berkurang. Nah, oleh karena itu tadi sebenarnya ada kaitannya. Ada uji kompetensi profesi itu bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita, minimal standar kita tercapai. Itu melalui continuing professional development. Itu yang dilakukan oleh organisasi profesi. Sedangkan uji kompetensi jabatan tadi memang bagaimana melihat apakah Bapak ya, sudah bekerja sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam betul-betul kegiatan Bapak. Saya sebagai contoh madya, melakukan pekerjaan ternyata tidak sesuai dengan betul-betul kegiatan di level madya. Yang saya lakukan hanya di betul-betul kegiatan levelnya muda misalnya. Nah, otomatis berarti Bapak tidak pada tempatnya di situ. Harus Bapak dicarikan tempat yang sesuai. Karena ada ketentuan, kalau memang tidak bisa memenuhi angka kreditnya, maka jabatan fungsional kesehatannya itu bisa dicopot. Nah, ini menjadi tantangan, lebih baik dicopot atau pindah ke tempat yang lebih bisa mewadai kita. Begitu ya Pak David ya. Kemudian Ya Pak, makasih Pak. ya Pak Miswadi dari Tarakan nih. Saya belum lama, minggu lalu baru aja dari Tarakan Pak. Jadi menengok saudara Siamang di sana ya Pak. Sayang Siamangnya berkurang ya. Lahannya katanya 22 hektar tapi Siamangnya hanya 140 atau 100 berapa gitu. Ya mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah, bukan perhatian Pak Miswadi. Saya tidak berharap ke Pak Miswadi ya, karena bukan kompetensinya juga. Ini yang terkait dengan kenaikan pangkat untuk yang reguler ke jabatan fungsional. Sebenarnya nanti Pak, ini kan Bapak bisa melalui, kalau impasing kan sudah lewat ya Pak ya. Kalau impasing itu sebenarnya dihitung Pak. Angka kredit yang dari reguler berapa, kemudian yang dibutuhkan pada saat jadi japung berapa. Itu yang nanti tinggal ditambahkan kekurangannya Pak. Nah, karena Bapak impasing sudah nggak ada, artinya pindah jabatan. Pindah jabatan juga berlaku seperti itu Pak. Jadi tetap ada perhitungannya. Jadi Bapak tidak mulai dari nol. Tetapi nah, ada tekanan catatannya di sini Pak, bahwa kalau perpindahan jabatan seperti itu, yang perlu diingat bahwa Bapak sudah memiliki pengalaman bekerja. Misalnya, kalau saya misalkan Bapak mau pindah ke Japung kebidanan kan nggak mungkin ya Pak. Misalnya ke Japung epidemiologi misalnya. Nah, Bapak punya pengalaman kerja 2 tahun minimal sudah bergeraknya di bidang epidemiologi. Gitu. Atau apapun nanti jenis jabatan fungsionalnya, Bapak sudah 2 tahun terakhir itu sudah mulai bekerja di sana. Minimal pada saat bekerja 2 tahun itu menjadi penilaian tersendiri Pak. Jadi penilaian tersendiri pada saat nanti akan ada istilahnya penyesuaian pangkat dari reguler ke jabatan fungsional. Tapi sekali lagi Pak, jadi memang terkait dengan angka kredit ini, terkait dengan jabatan fungsional ini memang menjadi, kalau sekarang ini menjadi primadona. Terlihat tadi ya, angkanya sudah mencapai 374.000 jabatan fungsional kesehatan. Kalau kita bandingkan dengan jabatan asitator, pastinya jauh lebih banyak jabatan fungsional kesehatan. Jangan dibandingkan dengan Japimti Pak, karena Japimti itu mengerucutnya ke atas ya, dia akan semakin sedikit. Tetapi kalau kita bandingkan dengan jabatan asitator, itu jauh lebih banyak. Dan itu memang pilihan terbaik saat ini sebagai jabatan fungsional kesehatan. Sudah ada beberapa juga pejabat pimpinan tinggi yang mengambil jabatan fungsional, termasuk juga jabatan asitator. Jadi silakan, pastinya itu tidak akan dirugikan. Begitu ya Pak Miswadi ya. Salam hormat buat teman-teman di Tarakan. Mohon izin Pak. Silakan. Nah, saya di situ kan sebagai ini Pak, tim penilai angka kredit jabatan fungsional radiografer Pak. Sementara yang saya nilai itu pangkatnya sudah golongan 3A, jadi kan pelaksana lanjutan. Sementara nilai yang dikumpulkan, angka kredit yang dikumpulkan masih di bawah 100, mungkin sekitar 80-an. Apakah
saya nilai sesuai dengan itu, apakah harus saya up dengan 100 ke atas sesuai dengan jabatan yang diemban lanjutan itu, Pak? Kalau formasinya sendiri ada nggak, Pak? Kalau di sudah ada sebenarnya di rumah sakit kan, di rumah sakit kota, Pak, yang saya nilai tadi ya. Sangat dibutuhkan nggak? Karena radiografi yang ASN masih 2, Pak. Jadi sangat Ya, dibutuhkan sekali karena masih 2, yang lainnya masih blood gitu. Ya, jadi maksud saya gini, Pak. Kita juga harus melihat kepada satu formasi tadi, kemudian prioritas kebutuhannya. Yang ketiga, apakah banyak kandidatnya? Nah, itu juga dijadikan perhitungan pada saat kita akan menentukan mengisi formasi tadi. Kalau memang masih ada kurang, Pak, ya, tentunya nanti Bapak bisa melakukan toleransi penilaian ya, Pak ya. Karena dari tadi Bapak contohkan 80, jadi masih kurang 20, Pak ya. Ya, Nah, tapi kalau kita mengacu kepada ketentuan, kalau kita melihat perpindahan seperti ini, ya kan pastinya akan dinilai juga pengalaman kerja yang lampau, Pak. Itu bisa dijadikan nilai tambah, Pak, pada saat Bapak akan melakukan penilaian, Pak. Kalau saya sarankan tadi masuk kepada prioritas yang urgent itu, Pak. Karena tadi kekurangan tenaga tadi, Pak. Itu ya, bisa dijadikan pertimbangan, Pak. Yang paling penting, Pak, Bapak di dalam melakukan penilaian ini, mohon kiranya nanti harus mengacu kepada kebutuhan. Itu yang paling utama. Saya selalu mengingatkan. Karena ada beberapa kasus, Pak, ternyata ada, baru saja saya tadi membahas mengenai informasi faktor jabatan, Pak. Ada satu lokasi, ternyata lokasi itu menempatkan tenaga madya yang begitu banyak. Padahal levelnya hanya di puskesmas. Nah, ini tentunya tidak sesuai dengan penempatan, sesuai dengan kebutuhan. Di mana seharusnya antara madya dengan keterampilan itu saya kerucutnya begini, Pak. Ini madyanya misalnya terampilnya lebih banyak kan. Jangan sampai nanti jadi begini, Pak. Itu kejadian, Pak. Jadi madyanya lebih banyak daripada yang terampil, gitu. Nah, ini kan tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu aja yang mohon dijadikan pertimbangan. Terima kasih, Pak Miswadi. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Dion, cukup panjang lebar penjelasannya tadi dan cukup jelas, sangat jelas. Kami buka, masih ada waktu sekitar 15-20 menit lagi. Kita buka untuk sesi kedua. Silahkan. Saya Pak dari Yes, silakan. Maluku. Ibu, ya dari Maluku, Ibu Bansai. Iya. Ya. Ibu Barnesi Pak. Ya. Bu Barnesi. Iya, Ya, Bu izin Barnesi. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mau tanya Pak, bagaimana dengan jabatan fungsional kesehatan reproduksi? Nah ini kan nggak ada Pak di yang 30 rumpun jabatan fungsional itu. Sementara banyak teman-teman yang dari bidan, D3 itu mereka mengambil cash pro. Nah, untuk penyesuaian mereka ke jabatan fungsional, kemudian kalau kita kaitkan dengan uji kompetensi nanti, kira-kira itu seperti apa, Pak? Saya kemarin, kami di Maluku, waktu beberapa tahun lalu, kami meminta untuk memasukkan mereka ke jabatan fungsional promosi kesehatan. Tetapi memang benar nggak ada aturannya. Nanti untuk uji kompetensinya seperti apa, Pak? Ini kan Kesmas sebenarnya belum, mungkin tahun depan kata Bapak tadi semua harus diukom. Nah, bagaimana dengan yang latar belakang pendidikannya ke kesehatan reproduksi, Pak? Makasih. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Banevi. Silakan untuk penanya kedua. Saya, Pak. Ya. Ya, Bu. Ya. Baik, Hawon, terima ya. kasih. Bu Hawon. Ibu Hawon, Pak. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya merasa materi ini sangat penting sekali bagi kami. Dan yang ingin saya tanyakan adalah banyak sekali teman-teman saya bidan yang sekarang lomba-lomba sekolah di 4 atau setara dengan S1. Dan mereka sudah pada posisi penyelia dengan golongan 3D.
Yang ingin saya tanyakan, mereka ini nanti harus ada formasi untuk bisa ke jenjang ahli. Tapi ada beberapa kabupaten yang seperti yang disampaikan oleh Pak Kapuskap tadi bahwa kayaknya udah melebar ke atas gitu. Jadi banyak sekali yang sudah ahli tapi posisinya masih di pustu, masih di ini, sementara di SKP-nya dia ada perawatan untuk asuhan untuk kegawat daruratan dan yang lain-lainnya. Yang ingin saya tanyakan Pak, mereka kan KS1. Ini yang benar-benar ada formasi. Apakah mereka harus lewat uji kom dulu atau mereka ikut pelatihan untuk ahli jenjang dari terampil ke ahli? Yang pertama. Kemudian yang kedua, ini peraturan untuk uji kom itu nanti Juli 2022. Sementara untuk saat ini, untuk naik jabatan itu melalui pelatihan Japung. Nah, yang ingin saya tanyakan untuk kenaikan pangkat mereka Oktober 2022 itu kan masa transisi. Apakah masih diperkenankan untuk menggunakan sertifikat Japung untuk mereka bisa naik jabatan? Demikian, terima kasih Pak Abdi. Ya, baik, Bu Selamat Aon. sore. Ya, izin Pak Dion, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Izin Pak. Iya. Oh. Halo. Halo. Ya, Ibu Saya Amadar ya? Ibu Amadar bukan? Ya, suaranya kurang jelas, Bu. Didekatkan ke mic suaranya. Ya Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya terkait dengan jenjang jabatan fungsional, terkhusus untuk para perawat yang menjadi kendala untuk mereka saat ini, terutama di puskesmas-puskesmas yang sangat perifer, di mana tenaga kesehatan atau sumber daya yang terbatas, sehingga para perawat mereka harus ditugaskan di bagian laboratorium ataupun apotek ataupun bagian kartu. Dengan demikian, untuk naik ke satu jenjang, mereka harus membutuhkan butir-butir kegiatan, yaitu baik itu unsur utama maupun unjang. Yang menjadi kendala saat ini bahwa pada saat mereka datang untuk membuktikan semua unsur penunjang terkait dengan portofolio, mereka tidak mampu menunjukkan apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai seorang perawat. Kemudian mereka juga tidak mampu menunjukkan terkait dengan sertifikat menjadi unsur penunjang. Kira-kira seperti apa solusi yang harus dilakukan oleh seorang tim penguji untuk menyelesaikan masalah ini, karena secara formasi mereka memang dibutuhkan untuk naik ke jenjang yang berikutnya. Kemudian yang berikut lagi yang menjadi pertanyaan yang kedua, sekarang ini banyak teman-teman yang memang melanjutkan pendidikan S1 keperawatan nurse yang dari D3. Kemudian apakah pada saat mereka mau naik ke keahlian, sertifikat hukum profesi apa menjadi satu unsur penilai, walaupun menjadi satu unsur penilai dalam menentukan naik lulus atau tidaknya mereka. Terima kasih. Baik, Pak Dion, ada 3 pertanyaan tadi dari Bu Banevi tentang Japung Test Pro. Kemudian Bu Aon, tadi pertanyaan tentang D4, teman-teman yang nanti ke ahli, apakah mereka mau naik ke jenjang ahli, apakah harus ada formasi atau harus nanti dilakukan uji kompetensi dulu atau seperti apa. Kemudian tadi pertanyaan Bu Leni, ada teman-teman Japung ini yang melakukan UKOM tapi tidak mampu menunjukkan bukti portofolionya. Solusinya seperti apa? Gitu ya Bu Leni ya. Silakan Pak Dian. Ya, Pak. Karena memang mereka tidak melaksanakan tindakan asuhan keperawatan karena keterbatasan sumber daya yang ada, sehingga mereka dipercayakan harus ada di laboratorium ataupun harus ada di apotek, sehingga mereka tidak mampu membuktikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Ya, silakan Pak Dian. Ya, baik. Makasih. Terkait dengan Bu Barnesi dari Maluku ya, Bu. Untung udah nggak musim doko ya, Bu. Kalau masih musim doko rame itu.
terkait dengan Iya Pak, benar. jabatan fungsional kesehatan produksi. Tadi memang banyak bidan-bidan yang mengambil jurusan-jurusan. Sebenarnya dengan Permenpan yang baru itu sudah disampaikan bahwa untuk keahlian nanti ya per 2022 ini ya, yang pendidikan D4 itu hanya Iya sampai Pak. dengan madya. Ya, sedangkan yang lainnya nanti harus mengambil profesi. Jadi selain S1 profesi. Jadi seperti ini nih kalau saya melihat sekarang kecenderungannya semua tenaga ingin seperti dokter ya, masuk kepada jenjang profesi. Iya. Tetapi terlepas dari itu sebenarnya kita melihat memang baiknya memang kalau jabatan fungsional itu kan baru ada yang bidan dengan promosi kesehatan. Iya, betul Pak. Kesehatan produksi itu nanti masuknya kepada Promkes atau kalau memang masih mau menjabat sebagai jabatan fungsional bidan, tentunya ini ya belum bisa kepada jabatan kesehatan produksi kan, memang belum ada. Iya. Kalaupun memang diusulkan, kita tidak mudah ya. Karena pada saat pengusulan, sebagai contoh, ini ada yang baru adalah akupunktur. Akupunktur memang belum ada. Kemudian tenaga kesehatan tradisional, memang belum ada. Tapi kalau kesehatan produksi ini yang kita harus hati-hati, karena itu ada keilmuannya. Ada mungkin ngambil yang dari kebidanan, entah dari obgyn ya, obstetrik genetik, di mana ini menjadi kewenangan daripada dokter spesialis. Nah, oleh karena itu, memang kita juga di tahun ini juga membuat itu yang namanya jabatan fungsional khusus untuk yang dokter spesialis. Kembali ke yang tadi Bu, permasalahannya, jadi sebaiknya memang ngambil yang ada. Kalau tadi Pak Miswari ya kalau nggak salah ya, Pak Miswari kan tadi menanyakan untuk yang 100 padahal punyanya 80. Ya tetap harus dipenuhi ya sampai dengan 100. Jadi artinya 80 nggak bisa jalan. Nah begitu juga dengan Bu Barnesi, pilihannya nanti tinggal ambil mau ngambil yang mana, bidan atau promosi kesehatan. Nah, karena memang sudah ada aturannya yang jelas bahwa tenaga bidan kalau memang untuk yang D3 tetapnya jadi keterampilan, sedangkan kalau mau masuk keahlian D4 baru bisa masuk pada keahlian. Demikian Bu. Oh iya, oke. Dan dari Bu Iya, siapa? ya, kasih Bu Hawon dari Praya ya. Makasih Bu, ini terkait bagaimana nanti ternyata saya juga dapat informasi berarti seperti yang saya sampaikan tadi Bu. Benar, Pak. Bahwa di satu sebagai contoh puskesmas tidak dibutuhkan madya banyak-banyak, ternyata madyanya banyak sekali. Dan ini sebenarnya akan dievaluasi kembali oleh Menpan. Yang perlu diperhatikan bahwa Permenpan itu semua peraturan sebenarnya ada di dalam masa peralihan. Bila mana ada ini akan dilakukan perubahan kembali. Jadi ini kalau kita melihat kondisinya, jadi apalagi banyak di pustu. Nah ini sebenarnya nggak benar nih gitu loh. Karena Yang belum karena pustu apa iya gitu tenaganya sampai segitu banyak ya. Kan yang paling banyak itu biasanya di puskesmas. Kalau di pustu itu keterampilannya juga terbatas. Ya, satu sesuai dengan butir-butir yang kegiatan yang ada dan saya sampaikan bahwasanya terkait dengan ini maka oleh karena itu tadi disampaikan kalau ada di pustu harusnya formasinya tidak di sana tapi ditempatkan di pustu, ini akan dilakukan evaluasi. Kami Puskad Mutu dengan unit pembina ini berencana akan melakukan pertemuan. Ya, pertemuan. Salah satu yang akan dibahas dengan 12 unit pembina tadi adalah penempatannya. Apakah penempatan yang sesuai dengan jenjang jabatan itu berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Saya selalu mengingatkan sebaiknya kita berlomba-lomba bukan untuk mengurus kenaikan jenjang, tapi sama-sama berlomba-lomba untuk bagaimana kita bisa mengamalbaktikan keilmuan yang kita dapat untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana kita bisa menyiapkan kader-kader kita yang sehat, kader-kader yang siap menuju kompetitif dunia. 2025 ASEAN sudah mulai terbuka di wilayah Indonesia. 10 negara di ASEAN boleh masuk tenaga kesehatannya. Walaupun masih terbatas pada 3 jenis jabatan fungsional kesehatannya, tapi tidak menutup 2030 akan terbuka lagi, lebih banyak lagi. Nah ini adalah menjadi tugas kita semua, bagaimana kita bisa menyiapkan generasi-generasi penerus. Lanjutnya tadi, nah untuk yang ahli kategori tentunya tetap harus melalui uji kompetensi, Bu Hawon, karena memang ini sudah diatur di dalam peraturannya, di dalam Permenpan-nya tadi yang nomor 2019, walaupun nanti pelaksanaannya di tahun 2022, jadi ini tetap dijadikan acuan. Yang terkait dengan Bu Leni. Naik pangkatnya, Pak. Nah, kalau untuk yang kenaikan pangkatnya, tentunya naik nanti pangkat jabatannya, ya. Ah. Untuk Oktober 2022, Pak. Mohon izin. Oktober 2022 itu kan masa transisi antara perpindahan mau ke UKOM.
apakah masih diberlakukan untuk melalui pelatihan Japung sesuai dengan jenjang, ya masih dipakai itu karena bulan Oktobernya naik pangkat Oktober. Ya Bu, karena Ya. ketentuannya dari Permenpan itu bulan Juli sudah melaksanakan uji kompetensi Bu. Oh, Juli 2022 sudah melakukan uji kompetensi. Jadi memang jadi untuk Oktober berkasnya kan Juli Pak masuk kalau Oktober. iya Juli. Jadi Ah, ah. validasi data dokumen nanti masuk ke Iya. karena tadi Bu pelaksanaannya kan bulan Juli sudah harus dilaksanakan uji kompetensi Bu. Iya, iya. Itu kan Naik pangkatnya per 1 Oktober sementara berkasnya per 31 Juli udah harus masuk. Iya. Iya. Kan itu Ya, pelaksanaan. jadi tetap hukum ya Pak Kapus. Iya, tetap hukum. Ya. Tetap Oh, ya, hukum. ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Bu Leni ya. Nah ini tentunya nanti ini kan ada perawat ditugaskan tapi tidak sesuai dengan kompetensinya sebenarnya. Ada amanat di dalam peraturan menteri itu bahwa jabatan fungsional kesehatan tidak boleh, artinya juga wajib melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh pimpinannya. Tetapi yang perlu diingat juga bahwa itu ada juga kewajiban-kewajiban yang memang harus dilaksanakan dan mereka memenuhi ya, angka kreditnya. Nah nanti dari tim penilai nanti bisa memberikan bantuan penilaian karena seperti saya sampaikan tadi misalnya sebagai contoh perlu angka 100 angka kredit tetapi karena mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan tambahan jadi minimal sudah ada pengurangan 25%-nya. Jadi nilai 25 itu karena memang mendapatkan pekerjaan-pekerjaan tambahan dari pimpinan. Sedangkan yang 75% nanti tentunya harus dipenuhi. Karena ini sifatnya masih uji kompetensinya masih portofolio Bu, sebenarnya tidak sulit Bu. Kalaupun memang ada ujian tulis atau ujian lisan gitu, itu bagaimana nanti dari tenaga jabatan fungsional kesehatan itu sendiri memberikan penilaian, memberikan jawaban-jawaban yang nanti bisa memuaskan. Jadi kita memang tidak bisa menghindari yang namanya tugas tambahan, apalagi kalau memang di dalam satu wilayah itu ternyata dibutuhkan. Itu disampaikan saja Bu, itu disampaikan. Jadi memang ada kendala, tetapi kendalanya itu bukan berarti kan karena gini, kasus itu akan berbeda pada saat saya ditempatkan di sebagai tenaga madya di puskesmas. Tetapi ternyata madya itu betul-betul kegiatannya harus ada misalnya merujuk kepada spesialis, kemudian melakukan komunikasi kepada spesialis, membantu tenaga spesialis. Itu yang tidak mungkin dilakukan di puskesmas. Nah, oleh karena itu yang nanti menjadi penilaian. Tidak akan terpenuhi itu angka kreditnya. Kalau tidak terpenuhi bagaimana? Artinya mau dilepas jabatan fungsionalnya ya karena memang tidak bisa memenuhi atau dipindahkan kepada tempat yang memang membutuhkan tenaga di level tersebut. Jadi sekali lagi memang terkait dengan adanya pengaturan daripada jabatan fungsional kesehatan ini ada yang namanya formasi, ada analisa jabatan, ada analisa juga analisa beban kerja. Ini memang dibutuhkan untuk bisa meng-create smart ASN. Jadi pekerjaannya secara efektif, secara efisien. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Hawon ya tadi bahwa tenaga-tenaga di Pustu ternyata levelnya udah nggak sesuai dengan kebutuhan di Pustu. Nah ini artinya harus dilakukan evaluasi. Siapa yang melakukan evaluasi? Satu, dinas kesehatan kabupaten, ya, kabupaten kota. Kemudian yang kedua nanti koordinasi dengan unit pembina. Karena jangan sampai nanti ibaratnya begini Bu, saya orang tenaga dokter spesialis tapi ditempatkan di puskesmas. Sampai kapanpun saya tidak akan bisa memenuhi bukan hanya kepada kredit ya, tetapi juga saya tidak bisa melakukan pekerjaan saya di situ gitu. Ada istilah, ada seorang dokter mata ditempatkan di rumah sakit, tetapi rumah sakitnya tidak sesuai, bukan rumah sakit kelas B, itu ditaruhnya di rumah sakit kelas D, kemudian sarana prasarananya tidak ada. Maka dokter spesialis mata yang kita harapkan jago di dalam mengelola mata manusia, mengobati mata manusia, mereka akan jago mengelola mata pancing. Kenapa saya kata mata pancing? Karena lebih banyak waktunya untuk mancing dibanding mata manusia. Kasusnya jarang, begitu ada kasus tidak bisa ngobatin. Ya. Nah ini perumpamaan seperti ini dibawa kepada Pustu tadi. Kalau tidak bisa melakukan hal-hal itu, buat apa?
Nah, solusinya yang lain adalah kalau tidak mau dilepas, maka dilakukanlah perpindahan. Kaderisasi perlu, makanya ada istilahnya mutasi, ada istilahnya rotasi. Yang perlu saya sampaikan di sini sekali lagi, saya ingatkan lagi, bukan berlomba untuk jenjang pangkat yang lebih tinggi, enggak. Tapi berlomba bagaimana kita bisa mengabdikan, bisa mengimplementasikan keilmuan-keilmuan yang kita dapat sesuai dengan profesi kita ya. Bekerja sesuai dengan kewenangan. Udah itu aja yang diminta. Kalau misalnya terkait dengan insentif jenjang jabatan, tentunya itu juga akan seiring sejalan. Saya yakin bahwa kalau kita tadi kupas untuk tenaga bidan ya, tenaga bidan ini lebih banyak berharapnya dari praktek mandirinya. Pustu itu juga banyak yang melakukan praktek. Walaupun ada juga istilahnya bidan desa ya. Nah, itu bidan-bidan di desa itu juga sama. Nah, ini menjadi tantangan tentunya bahwa Bapak Ibu bisa mengarahkan kembali bahwa untuk uji kompetensi, karena Ibu nanti sebagai diarahkan, bukan kepada bagaimana tenaga-tenaga jabatan ini meraih jenjang jabatan yang lebih tinggi, tapi bagaimana mereka bisa memanfaatkan, memaksimalkan fungsi-fungsi mereka di daerah. Itu aja. Makasih. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Dian, terima kasih banyak penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah pas 14.45. Jadi kita sudah mengikuti tadi cukup banyak materi yang disampaikan oleh Pak Dion. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapus ini cukup menjadi bekal bagi kita, bagi teman-teman sekalian untuk tindak lanjut pada pelatihan uji kompetensi di daerah masing-masing. Itu mungkin Pak Dian izin, mungkin ada closing statement, Pak. Ya, makasih Pak. Ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas peran aktif Bapak Ibu sekalian, dan tentunya Bapak Ibu sebagai pahlawan jabatan fungsional juga sebagai penentu, sebagai filter ya pada saat pelaksanaan uji kompetensi. Mohon pada saat melakukan uji kompetensi selalu melihat kepada jalur kebutuhan, jalur formasi. Jadi oleh tadi dari kawan-kawan yang sebagai peserta tadi sudah disampaikan ada beberapa masalah-masalah yang timbul setelah dilakukan penilaian kenaikan jenjang jabatan. Penempatan yang tidak sesuai, ada penumpukan, dan ini tidak seirama dengan kebijakan antara undang-undang aparatur sipil negara. Undang-undang itu mengamanatkan supaya kita bisa bekerja secara profesional, juga bekerjanya secara efektif dan efisien. Kalau terjadi penumpukan, pastinya tidak efektif, tidak efisien. Kalau ada salah tempat, juga sama seperti itu. Nah, mohon kiranya pada saat akan melakukan nanti uji kompetensi, kriteria-kriteria tadi tetap diarahkan kepada bagaimana formasi itu ada. Selanjutnya, formasi juga tolong ditelisik kembali. Apakah formasinya itu sesuai? Kita tidak menutup mata nih, ada rekomendasi formasi yang diberikan tapi ternyata tidak sesuai. Nah, ini kalau memang bisa tentunya dari ibu-ibu sebagai pejabat penguji nanti, calon penguji kompetensi jabatan fungsional, nanti bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, mohon diingatkan kembali, berlombalah untuk demi kebaikan masyarakat, berlombalah bagaimana kita bisa menciptakan kader-kader yang kompetitif di era persaingan global. Itu saja. Saya juga mohon maaf kalau memang di dalam pelaksanaan paparan saya tadi ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada yang kurang bisa diterima, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya itu saja. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Bila. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dion. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa tepuk tangan di tempat untuk Pak Dion.